kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Elizabeth Gultom. Saya Muhammad Malasiji. Saya Aura Ayu Praiti Tias. Saya Distia Melian Putri. Saya Justus Armando. Yang akan menjelaskan perusahaan berhasil Indomaret Fresh dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis dan perusahaan gagal 7-Eleven dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bisnis bisa diartikan juga sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan atau keuntungan. Di sini ada manajemen strategis, berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen bisnis mengkombinasikan aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Di PPT juga ada beberapa faktor penyebab keberhasilan bisnis, yaitu pengetahuan tentang berbisnis, self-starter dan komitmen, kapasitas diri, keberanian mengambil tindakan, kepercayaan diri, kreativitas, kerja tim, kesabaran dan kegigihan, koneksi, dan pemasaran yang efektif. Di sini ada beberapa faktor juga penyebab kegagalan bisnis. Menurut Zimmer, 1. Kemampuan manajemen. Dalam bisnis kecil, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. 2. Kurangnya pengalaman. Manajer bisnis kecil perlu memiliki pengalaman dalam bidang usaha yang akan dimasukinya. 3. Lemahnya kendali keuangan. Kunci dari keberhasilan bisnis adalah adanya kendali keuangan yang baik. 4. Kegagalan pengembangan perencanaan yang strategis. Tanpa memiliki suatu strategi yang didefinisikan dengan jelas, sebuah bisnis tidak memiliki dasar yang berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing di pasar. Ada 5. Pertumbuhan tidak terkendali. Pertumbuhan merupakan suatu yang alamiah, sehat, dan didambakan oleh semua perusahaan. Namun demikian, pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Lokasi yang buruk, ada pengendalian persediaan yang kurang baik, dan 8. Ketidakmampuan membuat transisi usaha. Di sini kami akan mencontohkan usaha yang berhasil, yaitu Indomaret Fresh. Pada tahun 1988 muncullah sebuah ide sederhana untuk mempermudah penyediaan kebutuhan sehari-hari karyawan yang telah membuka jalan bagi kelahiran sebuah gerai dengan nama yang dikenal luas, yaitu Indomaret. Namun cerita ini tidak hanya sekedar tentang sebuah toko, melainkan tentang semangat dedikasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan konsumen yang telah menjadi dasar dari dominasi Indomaret. Ada beberapa target audiens Indomaret. 1. Masyarakat umum. 2. Mahasiswa dan pelajar. 3. Pekerja dan kantor. 4. Ibu rumah tangga. 5. Traveler dan wisatawan. 6. Pekerja malam. 7. Pasar segmentasi menengah ke bawah. Di sini ada beberapa keunggulan Indomaret. Ada 1. Strategi jaringan luas dan penempatan. 2. Kemudahan dan kepuasan konsumen. 3. Kualitas dan kelengkapan produk. 4. Promosi dan diskon. 5. Inovasi dan adaptasi. 6. Harga yang bersaing. 7. Pelayanan prima. 8. Konsep waralaba. 9. Keberagaman layanan. 10. Komitmen berkelanjutan. Di sini Indomaret tuh berhasil menjadi waralaba yang dikenal oleh publik umum. Di sini kita bisa lihat strateginya. 1. Lokasi yang strategis. 2. Harga pesona. 3. Menyediakan berbagai promo menarik. 4. Menggunakan Indomaret Point. 5. Menggunakan aplikasi belanja. Manfaatnya apa aja sih dari strateginya ini? 1. Pertumbuhan bisnis yang signifikan. 2. Daya tarik konsumen. 3. Kemudahan berbelanja. 4. Peningkatan loyalitas konsumen. 5. Strategi harga yang tepat. 6. Inovasi berkelanjutan. 7. Pengembangan citra merek. 8.
pertumbuhan bisnis waralaba. Jadi, dengan adanya kombinasi strategi-strategi tersebut, Indomaret telah berhasil mencapai posisinya sebagai salah satu toko retail yang paling dikenal dan dipercaya di Indonesia. Manfaat-manfaat ini tidak hanya mempengaruhi kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat Indomaret sebagai pilihan utama bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan posisi sehari-hari mereka. Apindo Roy Mande, selamat pagi Pak Roy. Benarkah minimarket yang pernah menjadi primadona asal Nasional membeli memberikan 7-Eleven? kepada Benar. Selanjutnya kita akan membahas perusahaan yang gagal mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yaitu 7-Eleven. Dalam konsep manajemen strategik, terdapat dua kajian teoritis yang paling menonjol, yakni pandangan organisasi industrial dan pandangan berbasis sumber daya. Dua kajian ini didasarkan pada dua asumsi dasar yang berbeda satu dengan lainnya. Penekanannya berpusat pada peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Di sisi lain, penekanannya berpusat pada kekuatan dan kelemahan yang berasal dari lingkungan internal perusahaan. Dalam pandangan I.O., faktor industri adalah penentu keunggulan bersaing. Sementara itu dalam RBV, sumber daya perusahaan yang menentukan keunggulan bersaingnya. Meski I.O. dan RBV merupakan pandangan yang berasal dari dua asumsi yang sama sekali berbeda, keberadaannya dianggap dapat saling melengkapi dalam menjelaskan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan semua strategis yang sukses baik secara sadar maupun tidak sadar pasti akan melibatkan pendekatan I.O. dan RBV. Ketika terjadi perusahaan dalam industri, dibutuhkan pendekatan I.O. untuk menganalisis situasi dan menentukan posisi perusahaan serta di mana posisi perusahaan seharusnya. Pendekatan RBV dibutuhkan untuk memutuskan sumber daya dan kemampuan operasional yang dibutuhkan untuk membawa perusahaan ke posisi baru. Karena itu, dapat disimpulkan ketika dua elemen ini secara sadar diperhitungkan dalam penciptaan strategi, perusahaan dapat dibuat kuat dan cukup dinamis untuk mengatasi lanskap bisnis yang terus-menerus berubah. Hal ini yang tidak mampu secara strategis disikapi pihak manajemen 7-Eleven Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan 7-Eleven gagal di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut cenderung sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan. Dalam ilmu pemasaran, faktor tersebut disebut lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran atau marketing environment merupakan semua hal yang berada di luar kegiatan pemasaran tetapi memiliki pengaruh terhadap kegiatan pemasaran tersebut. Lingkungan pemasaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu microenvironment dan microenvironment. Microenvironment merupakan pihak yang dekat dengan perusahaan dan sangat memengaruhi kegiatan perusahaan tersebut seperti pemasok, distributor, pesaing, dan konsumen. Macroenvironment merupakan pengaruh yang berasal dari hal lebih besar, luas, dan juga memengaruhi microenvironment seperti demografi, ekonomi, lingkungan alam, sosial, politik, hukum, dan kebudayaan. Di berbagai negara, 7-Eleven menyediakan berbagai produk seperti kebutuhan sehari-hari, yaitu makanan, minuman bersoda, minuman beralkohol, kopi, hingga bensin. Walaupun demikian, produk yang disediakan 7-Eleven dapat berbeda untuk tiap negara karena menyesuaikan kebudayaan dan perusahaan negara tersebut. Selain itu, 7-Eleven juga menyediakan produk yang hanya khusus dijual di 7-Eleven. Contohnya adalah Slurpee, sirup aneka rasa yang dapat membuat lidah konsumennya berwarna-warni yang dijual di gerai 7-Eleven di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Taiwan. Walaupun 7-Eleven telah sukses beroperasi di berbagai negara pada tahun 2019, akan tetapi seluruh gerai 7-Eleven di Indonesia ditutup pada 30 Juni 2017.
Penutupan tersebut telah diumumkan oleh PT Modern International Tbk 8 hari sebelumnya. Penutupan tersebut disebabkan karena pembatalan akuisisi yang akan dilakukan oleh PT Charon Tophan Restu Indonesia, di mana PT tersebut mengakuisisi kepemilikan 7-Eleven dari PT Modern Travel Indonesia melalui persetujuan pengambil alihan kegiatan usaha dan aset-aset senilai 1 triliun. Namun, transaksi tersebut batal karena tidak tercapainya kesepakatan atas pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa spekulasi muncul mengenai penyebab gagalnya 7-Eleven di Indonesia, mulai faktor internal manajemen 7-Eleven Indonesia sendiri, seperti perumusan model bisnis yang tidak pas akibat kegagalan memosisikan produknya di pasar, sehingga faktor eksternal seperti aturan usaha yang dipandang tidak mendukung keberadaan gerai 7-Eleven di Indonesia. 7-Eleven Indonesia juga melakukan terobosan diferensiasi dengan mengubah konsep 7-Eleven dari yang sebelumnya dikenal sebagai minimarket menjadi tempat nongkrong remaja. Konsep ini terbukti sukses diterapkan 7-Eleven di Indonesia. Nongkrong di 7-Eleven menjadi salah satu budaya pop modern remaja Jakarta. Ekspansi yang masif pun dilakukan pihak manajemen hingga pesaing dari 7-Eleven Indonesia pun tergelitik untuk mau tidak mau harus untuk meniru strategi yang sama. Namun, manajemen 7-Eleven Indonesia melupakan konsep bahwa terobosan diferensiasi hanya tepat dilakukan apabila perusahaan menarget segmen pasar tertentu, yaitu segmen pasar yang bersedia membayar lebih dengan imbal baik, nilai tambah atau value added dari sebuah produk. Ketika perusahaan menerapkan strategi diferensiasi, namun target pasar yang dituju adalah pangsa pasar massal, yang terjadi adalah biaya operasional yang makin tinggi, yang jika tidak diantisipasi dengan strategi yang benar akan menjadi beban bagi perusahaan. Selain itu, dari analisa yang telah kami lakukan, penyebab kegagalan lain 7-Eleven di Indonesia yaitu manajemen tidak memerhatikan kondisi kultur suatu negara. Dapat dibuktikan dengan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Indonesia. Regulasi tersebut berlaku pada tahun 2015 dan ditujukan khusus untuk bisnis minimarket. Yang pertama adalah dugaan yang dialami PT Modern Travel Indonesia seperti persoalan manajemen dan para pemegang saham keluarga. Dugaan tersebut didasarkan pada pantauan penjualan bersih 7-Eleven yang menurun pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, total penjualan bersih 7-Eleven adalah 886,84 miliar. Penjualan bersih tersebut menunjukkan penurunan sebesar 8,7%. Yang kedua, munculnya gerai-gerai waralaba yang waralaba yang serupa dengan 7-Eleven. Tidak hanya perusahaan retail lokal seperti Indomaret dan Alfamart, perusahaan-perusahaan retail asing yang berkonsep waralaba juga muncul di Indonesia seperti kompetitor dari 7-Eleven. Karena kompetitor 7-Eleven bermunculan pada masa pengembangan 7-Eleven, iklim persaingan usaha retail di Indonesia menjadi sangat kompetitif sehingga 7-Eleven menutup seluruh gerainya pada 30 Juni 2017. Yang ketiga yaitu model bisnis yang tidak jelas. Pengusaha dan pelatih eksekutif Budi Satria Isman menilai bahwa 7-Eleven tidak tegas dalam menentukan model bisnisnya, yaitu antara kafe atau convenience store. Beliau menilai bahwa inovasi yang dicoba dilakukan oleh 7-Eleven di Indonesia yaitu menerapkan model bisnis food store destination menyebabkan biaya per gerainya mahal.
Kegagalan 7-Eleven di Indonesia dapat juga dianalisis menggunakan konsep lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran yang menyebabkan gagalnya 7-Eleven di Indonesia antara lain: pertama, lingkungan perusahaan. Sebagai pengelola 7-Eleven di Indonesia, PT Modern International Tbk berperan dalam menentukan tujuan dan strategi 7-Eleven di Indonesia. Kegagalan dari lingkungan perusahaan ditunjukkan oleh gagalnya akuisisi yang direncanakan oleh PT Modern International Tbk tersebut. 2. Lingkungan politik. Lingkungan politik merupakan bagian dari macro environment. Lingkungan politik yang berkaitan dengan kegagalan 7-Eleven di Indonesia ditunjukkan oleh peraturan pemerintah mengenai larangan penjualan minuman beralkohol. Peraturan tersebut tidak hanya mempengaruhi bagian pemasaran 7-Eleven, tetapi juga perusahaan secara keseluruhan, sehingga penjualan bersih 7-Eleven di Indonesia menurun selama 2 tahun. 3. Lingkungan konsumen. Walaupun konsumen merupakan pihak yang paling memiliki potensi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, perilaku konsumen juga dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Dalam kasus 7-Eleven Indonesia, kebiasaan konsumen yang hanya menghabiskan sedikit di 7-Eleven tetapi menggunakan banyak fasilitas memicu penurunan keuntungan perusahaan karena biaya tetap yang tidak tertutup oleh penjualan. 4. Lingkungan kompetitor. Pesaing merupakan pihak dari lingkungan pemasaran mikro yang sangat berpengaruh pada kegiatan pemasaran suatu perusahaan. Perilaku dan strategi pesaing sangat menentukan pilihan keputusan terbaik yang dapat diambil perusahaan. Untuk kasus 7-Eleven di Indonesia, lingkungan kompetitor dapat dikatakan sebagai faktor yang paling berkontribusi dalam kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia. Bahkan, banyak pesaing dengan model bisnis sama yang sudah populer di Indonesia terlebih dahulu sebelum 7-Eleven masuk. Faktor-faktor eksternal yang dikonsepkan di dalam lingkungan pemasaran tersebut memaksa 7-Eleven untuk menutup seluruh gerainya di Indonesia. Solusi yang berkaitan dengan keputusan 7-Eleven apabila ingin membuka usaha kembali di Indonesia dengan tetap memperhatikan macro environment dan micro environment yang ada, yaitu 1. Pemahaman regulasi dan peraturan. Sebelum membuka gerai di Indonesia, ada hal pertama yang perlu diketahui, yaitu mengenai regulasi dan peraturan yang berlaku. Karena dengan memahami regulasi yang ada, maka bisa menghindari menjual barang yang sah secara hukum. Contohnya tentang regulasi larangan penjualan minuman beralkohol. 2. Strategi produk. Hindari stuck in that middle atau ketidakjelasan produk. Kejadian ini dialami oleh 7-Eleven yang terkesan ingin menghadirkan layanan premium, tapi tidak bisa, namun dianggap sebagai minimarket juga tidak bisa. Maka tentukan dahulu konsep usaha yang akan dibuka, mengingat bisnis retail di Indonesia sangat berkembang dan banyak pesaing. 3. Konsumen. Karena rata-rata konsumen Indonesia lebih banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan fasilitas yang ada daripada menghabiskan banyak uang terhadap produk yang dijual, maka perlu diperhatikan budaya ini. Perusahaan bisa berfokus untuk menjual barang dengan menyediakan fasilitas untuk berbincang lebih sempit. Ini juga nantinya dapat menekan kos perusahaan. 4. Persaingan. Faktor dari lingkungan pemasaran yang paling mengancam 7-Eleven di Indonesia adalah pesaing. Karena sudah banyak perusahaan retail yang terkenal dan sangat disukai konsumen di Indonesia. 7-Eleven harus benar-benar memikirkan strategi pemasaran yang tepat agar bisa bersaing di Indonesia. Solusi yang kami usulkan terkait dengan pesaing adalah memberikan nilai lebih kepada konsumen seperti menawarkan produk yang eksklusif, memberikan fasilitas yang belum dimiliki perusahaan retail lain, misalnya fasilitas printing, atau memberikan harga yang dapat menyaingi tawaran dari pesaing. 5. Penerapan strategi cost sharing. Manajemen 7-Eleven Indonesia sebenarnya dapat mengatasi hal ini dengan menerapkan strategi cost sharing dengan konsumennya. Mereka dapat mengenakan biaya untuk setiap fasilitas yang dinikmati konsumennya. Misalnya dengan menjual token WiFi bagi konsumen yang hendak menikmati nongkrong di 7-Eleven dengan layanan WiFi, atau dengan menjual token listrik bagi konsumen yang hendak menggunakan layanan charger di 7-Eleven. Dengan demikian, lambat laun, konsumen 7-Eleven Indonesia akan tersegmentasi dengan sendirinya. Bagi konsumen yang hanya gemar menikmati produk-produk unggulan 7-Eleven, tentu mereka hanya akan melakukan pola pembelian take and go.
Sementara itu, bagi konsumen 7-Eleven yang gemar nongkrong, tentu saja mereka harus dengan sukarela sharing cost dengan 7-Eleven.